Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rifa Arianti. Nomor induk mahasiswa 11810723249 dari Pendidikan Kimia UIN Suskaryau Lokal 5B. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pangalawan Soleman selaku dosen pengampu mata kuliah kajian buku ajar kimia 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Baik, kita masuk pada kesetimbangan kimia. Sebelum kita lanjutkan pada materi yang lebih spesifik lagi, mari kita lihat peta konsep dari kesetimbangan kimia itu sendiri, yaitu kesetimbangan kimia bersifat dinamis, berlangsung dalam ruang tertutup, mengalami pergeseran yang dipengaruhi oleh yaitu perubahan konsentrasi, suhu, volume dan tekanan, serta katalis. Kesetimbangan kimia juga dapat berupa kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Selanjutnya, kesetimbangan kimia mempunyai tetapan kesetimbangan yang meliputi Kc dan Kp. Dipengaruhi oleh suhu. Dan selanjutnya, kesetimbangan kimia diterapkan dalam industri kimia. Contohnya yaitu proses kontak dan proses Haber-Bosch. Next. Oke. Pertama, kesetimbangan dinamis. Untuk memperoleh gambaran tentang konsep kesetimbangan, sebelumnya mari kita lihat gambar yang ada di slide ini. Di mana ini merupakan proses kesetimbangan air dengan uap air dalam sebuah botol. Mari kita lihat pada botol pertama. Jika air diletakkan ke dalam botol yang terbuka dan dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, air dalam botol akan berkurang karena butir-butir air menguap dari permukaan air dan keluar dari botol. Selanjutnya, kita lihat di sini air yang dimasukkan ke dalam botol tertutup, di mana pada botol tertutup uap air tidak bisa keluar. Akibatnya, jika uap air telah menjadi jenuh, ada sebagian uap air yang mengembun kembali menjadi butir-butir air yang menempel pada botol dan akhirnya mengalir ke dalam botol. Nah, proses ini berlangsung secara terus-menerus. Pada gambar ini belum terjadi kesetimbangan karena laju penguapan lebih besar daripada laju pengembunan. Untuk gambar yang ini sudah terjadi kesetimbangan karena laju penguapan sudah sama dengan laju pengembunan. Mengapa volume air dalam botol tetap? Volume air dalam botol tetap karena jumlah air yang menguap sama dengan jumlah air yang mengembun kembali menjadi air. Dapat dikatakan bahwa di dalam botol tersebut laju penguapan air sama dengan laju pengembunan air. Nah, proses ini disebut dengan kesetimbangan dinamis, yaitu proses bolak-balik dengan laju yang sama untuk kedua arah. Selanjutnya, proses kesetimbangan dinamis ini juga dapat terjadi pada reaksi kimia. Next. Bersifat dinamis artinya secara mikroskopis reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi baliknya. Berlangsungnya suatu reaksi secara makroskopis dapat dilihat dari perubahan suhu, tekanan, konsentrasi, atau warnanya. Sementara itu, perubahan dalam skala mikroskopis atau molekul tidak mungkin teramati.
Nah, secara makroskopis, reaksi dalam keadaan setimbang tidak menunjukkan adanya gejala-gejala tersebut. Justru, gejala-gejala tersebut akan tampak pada saat reaksi belum setimbang, karena pada saat itu konsentrasi zat-zat bereaksi mula-mula akan berkurang dan konsentrasi hasil reaksi akan bertambah. Nah, di sini bisa kita lihat untuk aspek makroskopis, kita lihat pada reaksi N2O4 yang menghasilkan NO2 dan terjadi secara bolak-balik. Nah, pada gambar A belum terjadi kesetimbangan, sedangkan pada gambar B sudah terjadi kesetimbangan. Pada gambar A tidak berwarna dan pada gambar B tampak warna coklat. Bila sejumlah gas N2O4 dimasukkan ke dalam botol tertutup, gas yang semula tidak berwarna secara perlahan-lahan akan berubah menjadi coklat. Semula perubahan itu tidak tampak, tetapi secara bertahap akan semakin coklat. Pada saat warna sudah tidak bertambah pekat, maka pada saat itulah terjadi kesetimbangan. Pada saat setimbang tersebut masih ada gas N2O4. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan mendinginkan tabung tersebut. Pada saat didinginkan, warna coklat semakin pekat. Nah, ini menunjukkan bahwa gas NO2 terbentuk lebih banyak. Jadi, pada saat setimbang, baik bereaksi maupun hasil reaksi masih tetap ada dalam sistem. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mikroskopis, ini kondisi gas pada saat belum setimbang. Lama-lama menjadi menguning, coklat, dan coklat pekat. Bila kita lihat bentuk molekulnya seperti ini. Prosesnya terjadi secara bertahap-tahap hingga tercapainya suatu kesetimbangan. Selanjutnya kita masuk pada kesetimbangan homogen dan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah keadaan kesetimbangan di mana reaktan dan produknya berada dalam fase yang sama. Bisa kita lihat di sini contohnya yaitu gas N2O4 yang menghasilkan NO2. Nah, di sini fasanya sama-sama gas, yang artinya dia berada dalam fase yang sama. Selanjutnya, kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan keadaan kesetimbangan di mana reaktan dan produk berada dalam fase yang berbeda. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini yaitu CaCO3 yang berfasa padat menghasilkan CaO padat dan CO2 gas. Nah, ini disebut dengan heterogen. Baik, selanjutnya tetapan kesetimbangan, yaitu ada hukum kesetimbangan kimia atau hukum aksi massa dan ada tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Pertama, hukum kesetimbangan kimia atau hukum aksi massa, di mana pada hukum aksi massa ini yaitu hasil bagi konsentrasi produk dipangkatkan koefisien reaksi dan reaktan dipangkatkan koefisien reaksi selalu memberikan nilai yang sama pada suhu tertentu dan dinamakan tetapan kesetimbangan yang biasa disebut KC. Secara matematis, hukum kesetimbangan kimia dapat diungkapkan dalam persamaan tetapan kesetimbangan yang dinyatakan sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Sebelum mempelajari tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, kita terlebih dahulu akan mencoba mempelajari tentang tekanan parsial dan fraksi mol. Tekanan parsial suatu gas adalah tekanan yang dimiliki
jika suatu gas mengisi suatu wadah tanpa ada zat yang lain. Tekanan parsial gas A diberi lambang PA, sedangkan tekanan parsial gas B diberi lambang PB, dan seterusnya. Tekanan total suatu campuran gas merupakan jumlah dari tekanan parsial gas-gas campurannya. Bisa kita lihat di sini, untuk tekanan parsial P sama dengan PA tambah PB tambah PC dan seterusnya. Nah, gambarannya dapat kita lihat pada gambar ini bisa kita lihat gas A menimbulkan tekanan ketika ia menumbuk tembok dengan tekanan parsialnya. Begitupun juga gas B. Gas B akan menimbulkan tekanan ketika ia menumbuk tembok dengan tekanan parsialnya. Sedangkan fraksi mol merupakan perbandingan mol suatu zat terhadap keseluruhan mol dari campuran pembentukannya. Fraksi mol dapat dinyatakan sebagai XA untuk fraksi mol A, untuk fraksi mol B, XB, dan seterusnya. Dapat dituliskan yaitu XA sama dengan besar mol gas A per jumlah mol total gas. Kesetimbangan berdasarkan tekanan dinyatakan dengan notasi Kp, yaitu hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas per reaksi, setelah masing-masing gas dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi. Kesetimbangan homogen dalam bentuk tekanan untuk reaksi antara gas A dan B membentuk gas C dan D sesuai reaksi. Bisa kita lihat di sini. Untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Next, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Pertama ada pengaruh konsentrasi, pengaruh tekanan dan volume, perubahan suhu, dan katalis. Pertama yaitu pengaruh konsentrasi. Jika dalam sistem kesetimbangan ada penambahan konsentrasi salah satu komponen, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah penambahan konsentrasi. Nah, sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pengurangan itu. Yang kedua yaitu pengaruh tekanan dan volume. Perubahan tekanan hanya mempengaruhi konsentrasi komponen pada sistem kesetimbangan gas. Sesuai hukum gas ideal yaitu PV-nRT, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Semakin besar tekanan, maka volume semakin kecil, dan semakin kecil tekanan, maka volume semakin besar. Tekanan berbanding lurus dengan jumlah mol. Perbandingan jumlah mol dan volume merupakan konsentrasi gas dalam mol per liter. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa tekanan berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi, penambahan tekanan atau penurunan volume akan menaikkan konsentrasi zat-zat yang bereaksi dan menyebabkan pergeseran kesetimbangan. Selanjutnya perubahan suhu. Reaksi kesetimbangan dapat berupa reaksi eksoterm dan endoterm. Pada reaksi-reaksi ini perubahan suhu sangat berpengaruh sehingga bisa menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan. Selanjutnya yaitu katalis. Adapun katalis ini sendiri sebenarnya suatu zat yang mempercepat atau memperlambat terjadinya reaksi, namun tidak mempengaruhi baik letak kesetimbangan maupun harga tetapan kesetimbangan tersebut. Selanjutnya kesetimbangan kimia dalam industri. Yang pertama ada pembuatan amonia berdasarkan proses Haber-Bosch. Metode pembuatan amonia secara langsung dari gas nitrogen dan gas hidrogen dikembangkan pertama kali oleh First Haber pada tahun 1912, seorang ahli kimia dari Jerman. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini reaksi yang terjadi. Nah, proses pembuatan amonia ini dikembangkan oleh Carl Bosch, seorang insinyur yang mengembangkan peralatan untuk memproduksi amonia secara industri, yang harus dilakukan pada suhu 500 derajat Celcius dan tekanan 500 atm. Oleh karena itu, proses pembuatan amonia kemudian dikenal dengan proses Haber-Bosch.
Selanjutnya yaitu kesetimbangan kimia dalam sistem industri. Yang kedua, pembuatan asam sulfat menurut proses kontak. Satu lagi contoh industri yang berdasarkan reaksi kesetimbangan ialah pembuatan asam sulfat yang dikenal dengan proses kontak. Reaksi yang terjadi dapat diringkaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, belerang dibakar dengan udara membentuk belerang dioksida. Yang kedua, belerang dioksida dioksidasi lebih lanjut menjadi belerang trioksida. Yang ketiga, belerang trioksida dilanjutkan dalam asam sulfat pekat membentuk asam birosulfat. Dan yang keempat, asam birosulfat direaksikan dengan air membentuk asam sulfat pekat. Adapun tahap penting dalam proses ini yaitu pada reaksi kedua. Karena reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan dan eksoteron sesuai dengan materi kita yaitu kesetimbangan kimia. Next, miskonsepsi. Dalam sebuah penelitian, miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa yaitu miskonsepsi pada konsep tetapan kesetimbangan kimia. Miskonsepsi siswa pada soal tersebut yaitu mencari harga KC, karena jawaban semestinya hanya sampai mencari rumus KC. Konsep sebenarnya untuk rumus tetapan kesetimbangan adalah perbandingan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kanan dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisien reaksinya masing-masing, bukan hasil penjumlahannya. Karena kesalahan pada konsep ini menyebabkan terjadinya miskonsepsi. Selanjutnya soal dan pembahasan. Yang pertama, dalam ruang 1 liter, 1 mol CO dan 1 mol H2O direaksikan sampai terjadi kesetimbangan sesuai dengan reaksi seperti ada di sini. Nah, setelah tercapai keadaan setimbang, ternyata masih tersisa O2 mol 0,2 mol CO. Nah, maka harga KC adalah, kita masuk pada pembahasan. Pertama kita buat dulu reaksinya. Selanjutnya kita buat mula-mula yaitu 1 mol. Pada saat bereaksi yaitu 0,8 dan pada saat setimbang. Nah, nilai-nilai ini dikurangi. Nilai-nilai ini dikurangi sehingga kita masukkan ke dalam rumus KC, yaitu bisa dibuat sebagai berikut. Bisa kita lihat dan menghasilkan nilai yaitu 16. Maka harga KC adalah 16 dan jawaban adalah C. Selanjutnya nomor 2. Soal yang kedua. Dalam pembuatan gas amonia pada proses Haber-Bosch sesuai dengan reaksi N2 tambah 3H2, reaksi bolak balik 2NH3 delta H sama dengan minus 93 Kj. Untuk memperoleh gas amonia yang maksimum, maka diperlukan kondisi yang mendukung, yaitu dengan cara A. Volume diperbesar, B. Suhu diperbesar, B. Volume diperbesar, C. Konsentrasi N2 dan H2 dikurangi, D. Tekanan diperbesar, dan E. Digunakan katalis P2O5. Kita masuk pada pembahasan. Nah, tekanan diperbesar akan menggeser jumlah molekul kecil, itu tekanan. Hal ini berarti kesetimbangan bergeser menuju gas amonia. Mari kita analisis jawabannya satu persatu, yaitu yang A, suhu diperbesar akan bergeser ke reaksi endoteron yaitu ciri adanya pasangan. Volume diperbesar geser ke jumlah molekul besar yaitu di kiri. Konsentrasi reaksi dikurangi, geser ke reaksi katalis yang digunakan untuk mempercepat tercapainya keadaan setimbang adalah serbuk besi dan campuran AlO3, bukan P2O5 yang salah juga.
ini yang paling benar adalah B, di mana volume diperbesar dan bergeser ke jumlah molekul besar. Tadi kan sudah dikatakan bahwa volume dan tekanan terbalik. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu soal yang ketiga. Pada reaksi kesetimbangan, PCl3 tambah Cl2 menghasilkan PCl5 dengan delta H sama dengan plus AKJ. Ke arah manakah reaksi akan bergeser apabila A. Cl2 ditambah ke dalam campuran, B. Gas PCl5 ditambah ke dalam campuran, C. Suhu dinaikkan, dan D. Tekanan diperbesar. Soal ini bukan soal objektif ya, ini soal esai. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Ketika gas Cl2 ditambah ke dalam campuran, maka penambahan gas Cl2 akan menggeser reaksi ke kanan. Ketika gas PCl5 ditambahkan ke dalam campuran, penambahan gas PCl5 akan menggeser reaksi ke kiri. Suhu dinaikkan. Peningkatan suhu akan menggeser reaksi ke arah endoterm, yaitu ke arah kanan. Dan D. Tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar akan menggeser ke arah yang jumlah molnya lebih kecil, yaitu ke arah kanan. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi para pendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.